Selamat pagi semuanya, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum pidana, yaitu mengenai sistematika KUHP. Nah, kita tahu bahwa KUHP yang ada dan berlaku di negara kita sekarang adalah KUHP dari pemerintahan Belanda, peninggalan Belanda atau Wetboek van Strafrecht. Tapi sebelum bicara tentang sejarah KUHP, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sistematika KUHP itu sendiri. Nah, sistematika KUHP itu terdiri dari 3 buku. Buku 1, buku 2, dan buku 3. Nah, buku 1 mengenai ketentuan umum. Terdiri dari pasal 1 sampai 103 KUHP. Kemudian buku 2 tentang kejahatan, yaitu pasal 104 sampai 488 KUHP. Buku 3 itu mengenai pelanggaran, pasal 489 sampai 569 KUHP. Nah, KUHP yang ada di kita sekarang, yang berlaku di kita sekarang, merupakan terjemahan dari KUHP-nya Belanda, karena kita dijajah oleh Belanda. Jadi kita belum punya KUHP sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, gitu. Tetapi kita sekarang sedang membuat rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun kemudian belum beruntung untuk disahkan. Saya ulangi, KUHP yang ada di kita sekarang terdiri dari 3 buku. Buku 1, ketentuan umum, buku 2, kejahatan, buku 3, pelanggaran. Nah, alasan sistematika KUHP seperti itu, sebetulnya yang pertama ialah kenapa buku satunya ketentuan umum, karena buku 1 itu berisi tentang prinsip-prinsip, kemudian pengertian-pengertian, asas-asas yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana positif, baik yang berada di dalam KUHP maupun ketentuan hukum pidana yang berada di luar KUHP. Jika teman-teman baca di buku 1 KUHP, itu pasti terdiri atas prinsip-prinsip, asas-asas, pengertian-pengertian, misalnya asas legalitas itu seperti apa, prinsip-prinsip itu seperti apa, asas universalitas seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk buku 2, yaitu tentang kejahatan atau disebut juga dengan delik hukum atau reh delictem, ialah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum masyarakat, terlepas apakah asas-asas itu dicantumkan atau tidak di dalam undang-undang. Nah, ini buku 2, itu tentang kejahatan, gitu. Nah, kalau buku 3 itu kan tentang pelanggaran atau wet delictem. Nah, itu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, jika teman-teman yang pernah belajar kriminologi, itu kita mengenal mala inse, mala prohibita. Kalau mala inse jahat karena dari sananya udah jahat, atau karena perbuatan itu memiliki sifat jahat. Nah, ini disebut kejahatan dalam KUHP karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, terlepas apakah asal-asal itu dicantumkan atau tidak dalam undang-undang. Kalau pelanggaran atau wet delictem ialah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi perbuatan itu dianggap bertentangan dengan undang-undang karena diatur oleh undang-undangnya, gitu. Bisa saja dia tidak memiliki sifat jahat, atau bisa saja tidak memiliki pertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, gitu. Nah, kemudian sistematika di dalam rancangan KUHP itu berbeda dengan sistematika KUHP yang tadi sudah saya sebutkan. Dalam rancangan KUHP, sistematikanya hanya terdiri dari 2 buku saja, yaitu buku 1 dan buku 2. Buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang tindak pidana. Nah, rancangan KUHP ini tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Semuanya dianggap sebuah tindak pidana, gitu. Nah, kemudian sebetulnya apa sih perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran? Sebetulnya ada sekitar 13 perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, tapi saya hanya akan menyampaikan 4 saja. Silakan teman-teman untuk mencari sisa dari perbedaan kejahatan dan pelanggaran, gitu ya. Nah,
Yang pertama, kejahatan itu sengaja atau lalai harus dibuktikan. Jadi, apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan lalai? Itu harus dibuktikan di dalam kejahatan. Berarti di dalam pasal 104 sampai 488 itu sengaja maupun lalai itu harus dibuktikan. Tetapi di dalam pelanggaran, sengaja atau lalai itu tidak harus dibuktikan. Yang penting dia sudah melanggar. Kamu melanggar lampu merah gitu, mau sengaja maupun lalai itu tetap pelanggaran gitu. Nggak bawa SIM ya, mau sengaja nggak bawa, mau lupa, lalai gitu, tetap pelanggaran. Yang kedua, percobaan melakukan kejahatan dipidana. Jadi kalau teman-teman mencoba melakukan perbuatan yang diatur di dalam bab atau dalam buku kejahatan, itu tetap dipidana. Misalnya mencoba membunuh, tapi nggak mati gitu. Tujuannya membunuh itu supaya mati. Ngebacok, ternyata kebal, karena orang Banten misalnya. Dibacok kebal, nggak mati. Percobaan pembunuhan tetap dipidana. Tetapi percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana. Jadi kalau teman-teman mencoba untuk menerobos lalu lintas, tapi ternyata di sana ada polisi, nggak jadi, mundur lagi, nggak dipidana gitu. Atau misalnya teman-teman mencoba yang belok kiri, ternyata ada yang tidak usah, yang tidak boleh langsung lurus gitu. Padahal misalnya kan sepengetahuan kita belok kiri itu lurus terus gitu ya, walaupun lampunya merah yang sebelah kanan. Nah ini misalnya ternyata ada polisi di sebelahnya. Nah itu pelanggaran terhadap percobaan terhadap pelanggaran itu tidak dipidana. Atau misalnya contohnya teman-teman bawa helm tapi nggak dipakai, ketika polisi udah ada di depan teman-teman pakai, lalu polisi bilang kamu tadi nggak pakai helm. Oh itu tadi percobaan terhadap pelanggaran Pak, jadi tidak dipidana gitu. Nah kemudian yang ketiga, ancaman hukuman lebih berat. Nah kalau kejahatan dilihat dari segi ancaman hukuman itu lebih berat. Nah ancaman hukuman dalam pelanggaran itu lebih ringan. Jadi itu perbedaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, daluarsanya lebih lama untuk kejahatan, tetapi untuk pelanggaran daluarsanya lebih sebentar. Jadi daluarsa di sini daluarsa ketika orang pelaku kejahatan bisa dilakukan penuntutan gitu. Misalnya ada orang yang melakukan perbuatan membunuh, kemudian dia kabur nggak diketahui, maka nanti setelah daluarsa sekitar 20 tahun baru kembali, nah itu udah daluarsa. Tapi kalau daluarsa pelanggaran itu sebentar, termasuk juga daluarsa dalam hal melaporkan ke penegak hukum gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran, itu harus dilihat dulu daluarsanya berapa lama. Jadi bisa untuk ngitung teman-teman kaburnya itu berapa lama. Enggak, saya nggak ngajarin berbuat jahat ya. Ini hanya di dalam KUHP itu diatur juga tentang daluarsa gitu ya. Nanti kita akan bicara tentang daluarsa mungkin di materi selanjutnya. Nah itu saja materi kali ini terkait dengan sistematika KUHP. Nanti kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Sampai ketemu, jaga kesehatan. Semoga kita semua segera terhindar dari virus COVID-19. Mohon maaf, di video kali ini banyak banget suara-suara yang di luar suara saya. Mudah-mudahan tidak menjadi pengalih perhatian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.